Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Mari kita semua mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita masuk dalam ibadah yang penuh dengan sukacita pada hari ini. Mari kita masing-masing bersatu teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengawali kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Maha kasih yang ilahi. Ketiga, penebus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, yang turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nas pembimbing dalam ibadah kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita di hari Minggu ini. Mari kita masing-masing dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengakui segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakui segala dosa kita, memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bukan saja kehidupan sementara di bumi ini, tetapi juga Engkau menjamin kehidupan kekal melalui Kristus Yesus yang sudah mati bagi kami, bahkan bangkit memberikan kemenangan atas maut. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari ke hari. Hingga saat ini kami boleh ada dan beribadah kepadamu semua karena anugerah-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu mengakui segala dosa kami. Baik itu dosa melalui perkataan kami, pikiran, ataupun sikap dan perbuatan yang tidak memuliakan Engkau, yang mendukakan hati-Mu. Maka saat ini Tuhan, kami mengakuinya, dan dengan kesadaran kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Kuduskanlah kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Engkau menguduskan seluruh hati kami, pikiran, perasaan, bahkan seluruh kehendak keberadaan kami, supaya kami makin menyerupai Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati kami, memakai kami juga menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami sungguh percaya ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Engkau sudah mengampuni kami. Karena kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, menguduskan bahkan mengampuni kami. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar, kita ada sampai dengan saat ini. Kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat memahami firman-Nya dan kita dapat melakukan dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkah ku percaya. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
kita ulangi sekali lagi, kita memuji Tuhan. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan di dalam iman, dan kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Mei 2021. Sekalipun kita masih berada di tengah-tengah pandemi,
Kita semua beribadah di rumah masing-masing, bahkan juga ada yang di rumah sakit dan di berbagai tempat, tetapi kita tetap bersyukur ada firman yang senantiasa menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh PGI, mengasihi segala sesuatu. Itulah tema kita minggu ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup hidup sendiri. Sejak seseorang lahir, bertumbuh, bahkan hingga meninggal dunia, tetap membutuhkan orang lain. Maka jika ada orang yang dengan sengaja mau hidup sendiri, mau terlepas dari komunitas, terlepas dari masyarakat, ya pasti dia akan rentan dengan berbagai masalah. Pasti rentan dengan stres dan berbagai penyakit dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau di tengah komunitas. Memang itulah sebabnya sejak awal memang Tuhan menciptakan Adam tidak sendiri, tapi menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Demikian seterusnya menjadi sebuah komunitas. Supaya manusia itu bisa saling memperhatikan, bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan sebaliknya, bukan saling memusuhi. Berdasarkan tema kita minggu ini, mengasihi segala sesuatu, ada beberapa hal yang sangat penting menjadi pelajaran bagi kita yang akan saya sampaikan. Pertama, mengasihi adalah karakteristik orang percaya. Kedua, mengasihi adalah perintah utama bagi orang percaya. Dan yang ketiga, mengasihi akan mendatangkan sukacita. Itulah 3 hal yang ingin saya bagikan secara singkat. Mari kita lihat yang pertama. Mengasihi adalah karakteristik orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru secara rohani, pasti akan percaya dan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Minggu lalu ini sudah disampaikan, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicara tentang buah, tentu ada buah karakter, ya, buah kepribadian yang juga disebut sebagai buah Roh Kudus. Tapi juga ada buah pelayanan, ada buah pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu buah roh yang dimiliki oleh setiap orang percaya itulah kasih. Yesus juga menegaskan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 9 yang tadi kita baca. Ungkapan tinggal di dalam kasih berarti menetap di dalam kasih atau bertekun dalam kasih. Kasih yang sejati tidak hanya sesaat, tetapi terus-menerus ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Karena memang kasih itu bersifat abadi, kasih itu kekal. Jadi karena itu saudara, mengasihi merupakan karakteristik orang percaya. Karakteristik atau ciri khas orang yang sudah percaya kepada Kristus. Bahkan bisa dikatakan bahwa kasih merupakan identitas orang-orang percaya. Jikalau kasih tidak ada di dalam diri seseorang, maka dia tidak layak disebut sebagai murid Kristus, apalagi menjadi sahabat Kristus. Jadi ini hal yang pertama. Ketika berbicara
sebagai orang percaya, maka itu berbicara tentang kasih yang menjadi dasar. Kasih menjadi ciri utama kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi yang kedua, mengasihi adalah perintah utama bagi orang percaya. Jadi kasih bukan hanya sebagai tanda, bukan hanya sebagai identitas, bukan hanya sebagai ciri ataupun karakteristik. Tapi kasih itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana kita melakukannya? Maka kita mengasihi dengan mengikuti teladan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan murid-muridnya mengasihi, tetapi dia sendiri sudah terlebih dahulu melakukannya. Mengasihi sebagaimana tadi yang kita baca di dalam nas pembimbing, disebut merupakan inti dari segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berkata bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah sebabnya kasih disebut sebagai perintah yang utama. Kasih itu disebut sebagai perintah yang agung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa Yesus tidak hanya memberi perintah, tapi dia memberikan teladan. Jikalau kita melihat sedikit ke belakang ya, Yohanes pasal 13, maka di sana kita lihat Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melakukannya supaya menjadi peringatan, menjadi teladan. Yesus yang adalah guru agung, Yesus yang adalah Tuhan, tetapi mau merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu dikatakan oleh Yesus, supaya ini menjadi peringatan. Dan ikutilah teladanku, kata Yesus. Setelah itu, kemudian Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan malam. Tetapi puncaknya, Yesus disalibkan. Dia mau menjadi korban. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Itulah kata Yesus. Barulah kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberi perintah supaya kamu saling mengasihi. Ayat yang ke-12, tetapi juga diulangi lagi ayat 17 di bagian akhir. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi saudara-saudara, mengasihi itu adalah perintah yang agung, perintah utama. Bagaimana kita bisa mengasihi? Kita mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan mengasihi di sini, mengasihi tanpa ada batasan. Ini bukan hal yang mudah ya, berbicara tentang kasih yang tanpa batas. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi semua orang, mengasihi tanpa memandang muka atau tanpa memandang suku bangsa. Dia memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih saudara dan saya. Tuhan memilih kita. Dan kemudian menetapkan kita untuk apa? Apakah hanya untuk menikmati kesenangan pribadi? Ternyata bukan. Dia memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan dikatakan di sini supaya buahmu itu tetap menghasilkan buah. Ini tentu sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan perintah, memberikan amanat kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi di sana dikatakan, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa berarti tidak pilih kasih. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan suku, kaum, bangsa, bahasa, ataupun
batasan sosial, batasan pendidikan, dan lain sebagainya. Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk non-Yahudi. Yesus datang untuk segala bangsa. Bahkan Yesus menyatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa? Semua manusia tanpa terkecuali. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih daripada itu, ini saya kira tidak mudah. Yesus juga memberikan perintah, kasihilah musuhmu. Wow. Hanya di dalam Alkitab perintah ini ditegaskan. Kasihilah musuhmu. Jikalau ada orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa melakukan hal yang demikian? Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Itulah yang Tuhan mau, yang dikerjakan oleh murid-muridnya, oleh setiap orang yang percaya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Justru disinilah perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahwa kita diberikan kemampuan untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh. Jadi sekali lagi, kasih yang sejati itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh tempat, ataupun situasi dan kondisi. Kita mengasihi semua orang. Tetapi juga kita mengasihi segala sesuatu, termasuk ciptaan yang lain, yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dipelihara, untuk dijaga. Kita harus peduli kepada semua ciptaan yang lain. Kita peduli kepada segala keadaan yang sedang terjadi. Seperti bencana alam, kerusakan lingkungan, kita juga harus memiliki kepedulian kasih terhadap semua itu. Peduli kepada keadaan yang sulit, khususnya pada saat ini, di masa pandemi, ada dampak yang begitu besar. Maka di sini dibutuhkan perhatian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap orang-orang yang terdampak pandemi. Termasuk di antara kita juga ada yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa keluarga yang kita kasihi. Maka kita mau menunjukkan perhatian kita di dalam doa maupun di dalam perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih yang sejati itu tidak hanya berbicara tentang perkataan, bukan hanya sekedar lip service, tetapi juga nyata di dalam perbuatan yang baik dan benar yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir saudara, mengasihi akan mendatangkan sukacita. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Apakah kasih itu sesuatu yang baru? Tentu saja tidak. Karena dari dahulu kasih sudah ada. Bahkan dikatakan kasih itu bersifat kekal. Berarti sebelum ada ciptaan, kasih sudah ada. Jadi baru dalam hal ini, bukan dalam kaitan dengan waktu. Tetapi ini merupakan pengulangan dan penegasan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, murid-murid Kristus, mengasihi bukan karena tuntutan hukum Taurat, bukan karena tradisi, akan tetapi merupakan buah dari relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini adalah yang baru itu. Bahwa kita mengasihi sebagai buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai bukti bahwa betul kita sudah di dalam Tuhan. Bahwa kita sudah mengenal Tuhan.
Itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Ayat 14-15 ditegaskan di sana. Kamu tidak lagi disebut hamba. Kenapa? Karena hamba bisa bekerja karena tuntutan tuannya. Hamba bisa melakukan sesuatu hanya sebatas kewajiban. Akan tetapi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sebagaimana Amsal 17 ayat 17. Jadi kalau sahabat, dia melakukan perbuatan baik, memberikan pertolongan, bukan karena ada paksaan, bukan karena tekanan, tetapi dia melakukannya dengan sukarela, melakukannya dengan sukacita. Jadi ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka hal itu pasti akan mendatangkan sukacita. Amin. Pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi dengan kasih. Itu akan mendatangkan sukacita. Itu mendatangkan kebahagiaan. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Wow, ternyata ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, sukacita kita penuh. Kita dipenuhi oleh kebahagiaan, karena kita bisa mengasihi orang lain. Jadi sekali lagi, bukan hanya kita yang bersukacita, tetapi di dalam ayat ini dikatakan, Tuhan pun bersukacita. Tuhan pun dimuliakan ketika kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sungguh-sungguh bisa mendatangkan sukacita. Ketika kita bisa memberikan perhatian, pertolongan terhadap saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bahwa kita semua diperintahkan untuk mengasihi segala sesuatu sesuai dengan tema ini. Mengasihi dengan kerelaan. Kerelaan untuk berkorban, pikiran, waktu, tenaga, materi, dan lain sebagainya. Sebagaimana teladan Yesus Kristus. Yesus mengasihi bukan hanya perkataan. Dia tidak hanya memberi perintah, tetapi dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan bahkan dikatakan kasih itu tinggal di dalam kita. Maka oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan diberikan kemampuan untuk bisa mengaplikasikan kasih itu dimanapun kita berada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita mengasihi. Bukan supaya kita memperoleh sesuatu, tetapi mengasihilah sekalipun harus tanda kutip kehilangan sesuatu. Oleh karena apa yang kita lakukan dengan kasih sesungguhnya itu tidak pernah sia-sia. Kita tidak pernah kehilangan apa-apa ketika kita mengasihi dengan kasih Allah. Amin. Sekali lagi, kita sesungguhnya tidak pernah kehilangan apa-apa ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melakukannya dengan kasih Allah, kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Yang justru kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan sukacita. Kasih tidak berkesudahan, kasih itu kekal. Kasih itu menembus keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja tidak menonjol dalam bidang-bidang lain. Bisa saja kita tidak terlalu menonjol di dalam akademik misalnya, di dalam berbagai prestasi lain. Tetapi kita harus menonjol dalam hal kasih. Amin. Kita harus menonjol dalam hal kasih mengasihi. Mau menolong, mau memaafkan, mau memberi
rela berkorban, itulah tandanya bahwa betul kita sudah hidup di dalam kasih. Apakah saudara dan saya sanggup melakukannya? Apakah kita mau melakukannya? Mari kita merendahkan hati dan kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita agar kita senantiasa mau, siap, dan mampu melakukan kasih itu dengan setulus-tulusnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, selamat mengasihi, dan alamilah sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kami memohon sekali lagi supaya Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mampu untuk dapat menerapkan di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan persembahan kita. Baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, maupun persembahan pembangunan untuk mendukung kontrak Ruko D47. Mari kita membawa seluruh persembahan kita ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ayat yang ketiga, syukur atas keluarga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan dan sekaligus doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami.
sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu, sebagai rasa syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan mulia di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau senantiasa menuntun dan menyertai kami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam segala keadaan kami tetap percaya penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, kami mengucap syukur untuk keamanan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk setiap fasilitas yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba-Mu, para majelis bersama dengan pendeta yang tetap diberikan Tuhan kepercayaan melayani. Berkatilah kami dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, bahkan lansia. Biarlah kami tetap hidup berserah kepada Tuhan. Kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Doa kami Engkau teguhkan, Engkau kuatkan iman kami sekalian. Yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan pemulihan. Kami terus doakan supaya Tuhan yang memberikan pemulihan untuk Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo Pak Pahan, Bapak Tatit, Putri Agape, Eyang Muji Rahayu, keluarga Pendeta Febri, kiranya Tuhan, secara khusus kami berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka yang sedang berada dalam perawatan saat ini, juga untuk Ibu Posma dan Eci, Samuel Merpaung, keluarga Pendeta Sabudin. Tuhan kami memohon, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, teguhkan iman mereka. Semua anggota jemaat yang dalam kelemahan fisik, yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mengalami pemulihan yang sempurna, sehingga mereka kembali dapat melanjutkan segala aktivitas dengan baik. Tuhan kami doakan juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tuhan juga memberkati Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak-anak SLB Kiriakon, bila mereka senantiasa diberikan Tuhan kekuatan dan iman. Untuk semua anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan bijaksana. Tuhan memberikan mereka keberhasilan. Bahkan yang sudah ujian, yang akan melanjutkan lagi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan menolong supaya mereka mendapatkan sekolah yang tepat. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, umur panjang untuk Saudara Heiser Elkana, Bapak Dedi Hermawan, Saudari Tiffany Gracia Tarigan, Ibu Jariani Hutauruk. Kiranya Engkau mengasihi mereka dengan kasih yang abadi. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Saur Hasugian dan Ibu Kesina Berutu, Bapak Agus Hendrik Aritonang dan Ibu Hotmaida Oktania Hasugian yang berulang tahun pernikahan di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Engkau meneguhkan iman mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, dan segala apa yang mereka doakan gumulkan, Tuhan sendirilah yang menyatakan. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam melakukan misi amanat agung. Tuhan terus memberkati keluarga Pak Charles yang ada di Kamboja. Tuhan menolong mereka dalam kebutuhan hari-hari dan memberikan hikmat keberanian untuk memberitakan Injil. Juga untuk para misionaris di berbagai tempat Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah
untuk memberikan penanganan yang tepat. Program vaksinasi terus bisa berjalan dan juga semua pembangunan-pembangunan kiranya tetap bisa berjalan oleh karena pimpinan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, saya menyampaikan beberapa pengumuman menjadi warta bagi kita. Setelah ibadah minggu ini, pada pukul 11 masih akan ada ibadah sekolah minggu secara online melalui Zoom, supaya anak-anak sekolah minggu bisa mengikutinya. Pada hari Senin tanggal 10 Mei pukul 13 ada ibadah PW juga melalui Zoom online. Pada hari Kamis 13 Mei pukul 9 kita akan beribadah di rumah masing-masing. Ibadah secara online memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tentu minggu depan 16 Mei pukul 9 kita tetap mengadakan ibadah raya secara online. Demikian warta pada minggu ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan memuji Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kita masing-masing bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan beribadah kepada Tuhan. Gembala dan Majelis Jemaat Pukris Kota Wisata mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tetap memperhatikan prokes, protokol kesehatan, mengingat masih maraknya orang yang terpapar. Dan tetap kita doakan saudara-saudara kita yang masih dalam perawatan. Ada keluarga Pendeta Febri, keluarga Pendeta Sabudin, keluarga Ibu Posma, Saudara Samuel. Ya, semoga tidak ada yang lain lagi. Kita tetap menjaga diri dan tetap saling mendoakan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah pada hari Kamis mendatang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.